warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang beriman dan dirahmati Allah, dalam hidup ini banyak kadang kita mengalami kesulitan, rintangan yang kadang membuat kita sampai putus asa, frustasi. Bahkan ada yang gara-gara mengalami kehidupan yang sulit ini, banyak orang bunuh diri, ngambil jalan pintas. Kenapa hal demikian, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi? Mereka ini, orang yang seperti ini, yang kurang dekat dengan Allah dan tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dan dekat dengan Allah, niscaya kita akan tidak berbuat hal-hal yang demikian. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan instruksinya kepada kita bahwa memang sesungguhnya manusia ini, dalam surat Al-Asr, bahwa sesungguhnya memang manusia ini, wal asr, Allah bersumpah demi masa, kata wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya Allah bersumpah demi masa, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali kata orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengajak dalam kebenaran, kesabaran, dan menetapi dalam kebenaran. Jadi kalau kita manusia yang beriman kepada Allah, tetaplah berikhtiar dan berusaha dalam menghadapi ujian cobaan ini. Bukankah kata Allah dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri usra, sesungguhnya kata Allah lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa iza farakta fansab, maka jikalau engkau, kata Allah, telah selesai dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada Allah engkau berharap. Pada Allah kita berharap, jangan kepada manusia. Begini saudaraku, Allah telah menetapkan agreement kalau manusia ini dalam kesusahan, harus memang dalam menjalani hidup ini memang dalam kesukaran, dalam kesusahan. Inilah kuncinya. Contoh semisalkan agar lebih jelas, seandainya kita Bill Gates, seandainya Bill Gates orang terkaya di dunia ini, memberikan agreement kepada kita dan sudah ditandatangani materai, bahwa saya jelas, kata Bill Gates, misal 10 tahun saja kau bekerja padaku, banyak mengalami kesulitan, rintangan, setelah itu nanti 10 tahun kemudian engkau akan kuberikan uang miliaran rupiah dan rumah yang seperti istana, ada bioskop, ada kolam renang, segala macam. Pertanyaannya, maukah kita menandatangani agreement yang diberikan Bill Gates ini? 10 tahun aja kita susah, habis itu kita senang terus, dikasih istana, dikasih rumah banyak. Mau nggak kita? Tentu kita kalau orang yang berakal pasti mau dengan tawaran tersebut. Begitu juga lah Allah. Allah telah beragreement sama kita. Kita hidup di dunia ini tidak kurang, kalau menurut perhitungan akhirat, tidak kurang, tidak lebih dari 2 detik kita hidup di dunia ini. Kita mengalami 2 detik aja dalam kesusahan menjalani kehidupan ini. Habis itu, selepas itu kita mati, dapat surga yang dijanjikan Allah, agreement Allah. Bukankah Allah Maha Adil? Janji Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, bahwa manusia ini kita dalam keadaan merugi,
Sakit-sakit dulu kita di dunia ini, tabah menjalaninya. Sesungguhnya memang Allah sudah menjelaskan kepada kita. Makanya untuk itu saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah, lebih mendekatkan diri lagi kita kepada Allah. Baca tuntunan-tuntunan yang diberikan Allah itu, yaitu Al-Quran yang agung dan sunnah Rasul, hadis sahih. Niscaya segala kesulitan kita akan terjawab satu persatu. Itulah makanya kita diperlukan kesabaran. Allah telah suruh kita bersabar, berusaha, berikhtiar, bersabar. Setelah itu, selepas itu kita bertawakal, serahkan sama Allah kalau usaha kita tidak mendapatkan hasil. Namun percayalah, kalaupun doamu dan usahamu tidak dijabah oleh Allah, Allah punya rencana lain yang terbaik yang akan diberikan Allah kepada kita. Tetaplah selalu berusaha dan bersabar. Allah tidak akan meninggalkanmu. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah, kadang memang frustasi kita menjalani hidup ini. Kok kayak gini-gini aja hidup ini. Pernah terlintas dalam benak kita masing-masing. Untuk apa aku kaya, untuk apa aku ini, untuk apa aku itu. Tidak lain saudaraku, di dunia ini tujuan kita hidup itu bukan untuk mendapatkan apa-apa yang kesenangan dunia ini. Tujuan kita ini memang hidup bersakit-sakit, mendaki jalan, terjal, naik turun gelombang, itu memang udah ditetapkan Allah. Tergantung cara kita menjalaninya bagaimana. Tetap berikhtiar, berusaha, lalu bersabar. Jangan putus asa dan putus semangat saudara-saudariku. Janji Allah gak akan pernah meleset. Allah maha menepati janji. Kalau sama Bill Gates saja yang dijanjikan agreement, tanda tangan kontrak, bahwasanya kau ikut kerja sama aku 10 tahun, habis itu aku kasih kau uang miliaran dolar, rumah mewah apa. Kita aja mau kalau kayak dibuat agreement seperti itu sama Bill Gates. Tidakkah pernah terpikir oleh kita bagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Quran? Apakah Allah maha mengingkar janji? Na'udzubillah. Jadi begitu saudara-saudariku. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya hatimu akan tenang. Jangan berharap pada manusia. Makanya kata Sayyidina Ali, hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah berharap dengan manusia. Kita jangan berharap sama manusia, berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berjalan di agama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, karena inilah jalan yang lurus. Semoga pesan singkat ini saudara-saudariku dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Buat kalian yang dalam mengalami masa-masa kesulitan, tetaplah bersabar dan ingat Allah. Dekatkan diri kita lagi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.